Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita tidak hidup sendirian. Ya. Tatkala kita hidup bersama di rumah atau di kos-kosan atau di asrama atau tatkala kita sekolah, tatkala kita bekerja di kantor, di perusahaan, atau tatkala kita hidup bermasyarakat di kampung. Dimanapun kita hidup, kebersamaan itu berpotensi menimbulkan adanya gesekan. Yang terkadang gesekan itu membuat baret. Tapi kalau mobilnya yang baret, aman. Tinggal cari tukang cat yang bagus, cat ulang, selesai. Motor kita juga kadang kala baret. Yang jadi masalah kalau yang baret hatinya, perasaannya. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Jangan baper. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memberikan kepada kita sebuah arahan dalam hidup ini, di mana beliau mengatakan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang yang berbaur dengan manusia dan dia bersabar menghadapi gangguan mereka. Ini orang sabar, diganggu, disakiti, sabar. Khairun, dia tuh lebih baik daripada orang-orang yang tidak mau berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar disakiti mereka. Namun ada sebagian orang yang tatkala bergaul, semuanya dia masukkan ke hatinya. Omongan orang, tindakan orang, tulisan orang, status orang, komentar orang, semuanya dia masukkan ke dalam dadanya. Sehingga hati dan perasaan dia penuh dengan luka. Gara-gara tadi, omongan orang, kelakuan orang, komentar orang, tulisan orang, status orang, yang terkadang dapat membuat sebagian luka itu menjadi borok di dalam jantungnya yang mulai mengeluarkan nanah dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Kalau sudah seperti itu, maka hidupnya akan merana, sengsara, menderita gara-gara baper. Semua dimasukkan ke hati. Ahibati fillah,
seorang muslim itu perlu punya satu sikap yang mulia. Seperti yang tadi Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam, sabar plus taghaful. Taghaful itu salah satu sikap mulia yang menjadikan seorang muslim kalau punya sikap ini, dia akan dihormatin oleh masyarakat dan dia akan hidup bahagia. Ini resep dalam bergaul dengan masyarakat, bagaimana menghadapi mereka, maka tolong pakai taghaful. Ana mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kok ana mendapatkan kesulitan. Tapi ana akan berikan penafsiran tentang taghaful ini. Taghaful huwa ta'ammudul ghaflah. Sengaja seakan-akan lengah kita lalai. Seakan-akan kita sengaja melakukan itu. Padahal kita tahu dengan omongannya, tahu dengan kelakuannya. Tapi kita melakukan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti, dalam rangka kita supaya tidak baper. Tidak semua masalah itu dimasukkan ke hati. Dia mengabaikan masalah tersebut. Ini salah satu seni dalam bergaul dengan masyarakat. Tapi tidak semua orang mampu melakukan ini. Dan di antara makna taghaful ini dikatakan antaghuddat tarfa 'anil hafawat. Engkau menundukkan pandanganmu dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama kawan, sama keluarga. Wa alla tuhsis sayyi'at, engkau jangan menghitung-hitung kesalahan. Oh, kemarin dia melakukan ini, enggak ada. Taghaful udah, yang selesai udah. Wa anta tarafa'an saghair, engkau mengangkat dirimu dari perkara-perkara yang remeh. Berapa banyak masalah remeh yang membuat suami istri berantem, keluarga berantakan. Taghaful itu masalah-masalah yang remeh-temeh nggak usah diurusin. Wala turakkiz ala istiyadi salbiyat. Jangan fokus mencari-cari kekurangan orang lain. Taghaful itu enggak. Bahkan dia menutup-nutupi kesalahan saudara. Dan ini orang-orang yang dapat melakukan ini adalah orang-orang yang sabar. Jadi sumber dari taghaful ini adalah kesabaran. Keinginan untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Berbaik sangka dengan saudaranya. Dia memiliki prinsip bahwa semua orang berbuat salah, dia pun berbuat salah. Selama kesalahan itu masih bisa ditoleransi, maka dia tidak akan perbesar masalah tersebut. Bahkan dia akan menganggap masalah itu tidak ada. Selesai sudah urusan. Dia tidak memasukkan semuanya ke dalam hati. Dia berusaha untuk memberikan alasan. Kalaupun saudaranya melakukan kesalahan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tis'atu a'syar husnul khuluq fit taghaful. 90% akhlak mulia itu, budi pekerti yang baik itu berada dalam taghaful. Ketika kita bergaul dengan masyarakat, kita menutup sebelah mata kita melihat kesalahan saudara kita, ya, omongan dia mungkin yang kurang nyaman, dia sesekali melakukan tindakan yang kurang etis, kita tidak terlalu memikirkan hal itu. Itu taghaful. Ahibbati fillah. Kadangkala sakit hati ini, Ustaz. Iya jemaah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca perjalanan hidup Nabi SAW, beliau akan menderita hidupnya kalau baper. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau dibully, dimaki, dikatakan penyihir, dukun, orang gila, penyair, pendusta. Banyak sekali perbuatan-perbuatan mereka yang menyakitkan hati. Lalu bagaimana sikap beliau? Allah sebutkan di surat Al-Hijr ayat 97-99. Nah, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, yang artinya, dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Dan sembahlah Rabbmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi SAW ketika dadanya menjadi sempit dengan ucapan mereka, gak usah diurusin. Terus ya udah kau bertasbih, cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Tidak dijadikan beban yang membuat orang jadi depresi. Tapi gimana? Fasabbih. Udah kau fokus sholat, beribadah, mengingat Allah Azza wa Jalla, memperbanyak sujud, dan terus beribadah. Jangan gara-gara omongan orang itu jadi mutung. Orang tuh kadang-kadang gara-gara omongan orang, aduh ini jadi males ya ini itu. Ketika engkau hijrah, akan ada orang-orang yang mungkin mengasingkanmu. Akan ada ucapan-ucapan yang menyakiti hatimu. Apa sikapmu? Fasabbih. Jangan fokus sama mereka, fokus beribadah sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga memberikan nasihat, memberikan arahan kepada Nabi SAW yang sangat jelas dalam menghadapi masyarakat. Yang tentu di antara mereka tadi ada yang melakukan tindakan menyakitkan hati. Kalau kita baper, ya kita akan sengsara. Terus apa sikap kita, Ustaz? Apa kata Allah kepada Nabi SAW di surat Al-A'raf ayat 199? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Khudil afwa. Jadilah orang pemaaf. Artinya bukan hanya sabar, naik tingkatannya memaafkan orang. Kita tidak emosi gara-gara yang mereka lakukan. Kita bahkan memberikan maaf kepada mereka. Wa'mur bil 'urf. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ya perbaiki. Kadang-kala ada kesalahan yang kecil yang perlu dilupakan, udah maafin aja. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki supaya dia menjadi lebih baik, wa'mur bil 'urf. Kita dalam bergaulan ya tetap ada amar ma'ruf nahi munkar. Namun ada orang-orang bodoh, bukan nggak berilmu, tapi tindakannya tindakan yang menunjukkan kebodohannya. Apa sikap kita? Wa'arid 'anil jahilin. Udah jangan peduli sama orang-orang bodoh. Dan subhanallah jemaah, kalau tadi kita bicara sabar, udahlah perbanyak sholat, kemudian naik lagi sikapnya dengan memaafkan, beramar ma'ruf nahi munkar, dan tidak mempedulikan orang-orang bodoh. Allah memberikan arahan yang lebih maksimal lagi dalam bergaul dengan masyarakat. Apa? Berbuat baik kepada yang menyakitin kita. Jadi kita tidak stres dengan apa yang dia lakukan. Kita tidak menjadikan itu sebagai luka yang membuat jantung kita kadang-kala semakin sakit. Tapi kita udah maafin dia. Allah memberikan arahan yang lebih dahsyat lagi, yaitu dengan berbuat baik.
Lu gimana sih? Dia nyakitin kita. Masa kita berbuat baik sama dia? Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu kan nakhla, seperti pohon kurma. Daunnya nggak rontok dia. Buah-buahannya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dilemparin oleh batu. Dia tidak melemparkan batu, tapi dia menjatuhkan buah-buah kurma. Ada yang masak, ada yang setengah matang, semuanya bisa dinikmati. Itu mukmin. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat ayat 34-35? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Allahu Akbar. Gimana nih? Orang tuh nyakitin kita, kita berbuat baik sama tuh orang. Untuk menjalin hubungan, untuk memperbaiki keadaan. Kita tidak ingin memperkeruh masalah. Terkadang kita melihat ada perang status. Fulana buat status. Kita akhirnya, oh kayaknya nyinggung ana nih dia nih. Dia bikin status lagi yang tujuannya nyinggung fulan. Yang kemudian kawan-kawan yang membaca statusnya mulai bertanya-tanya, ini ngomongin siapa sih? Seharusnya nggak seperti itu. Ketika engkau melihat status fulana yang kok seakan-akan menyinggung dirimu, engkau japri sama dia. Katakan jazakillah khair, makasih banyak. Aku insya Allah akan berusaha memperbaiki diri. Atau engkau pesenin makanan, kirimkan ke dia. Lalu anak kirim makanannya, anak ada lihat ada kue zen banget, kayaknya kau perlu coba. Udah, nggak usah peduli sama statusnya. Allah katakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan antara engkau dengan dia itu akan pudar, akan menguap, bahkan berubah menjadi persahabatan yang hangat. Karena manusia itu sejatinya baik. Yang membuat dia buruk godaan setan dan nafsu dia. Tapi yang seperti ini nggak semua orang bisa. Ini anugerah Allah Azza wa Jalla. Diberikan kepada siapa? Alladzina sabaru. Kepada orang-orang yang sabar. Artinya dia memang menahan diri. Dia berlatih. Kata Nabi SAW, al-hilmu bit-tahallum. Orang itu bisa tabah, tidak marah, tidak emosi, karena dia latihan. Dia menahan dirinya. Dan tidak ada orang yang dikasih anugerah yang lebih luas daripada kesabaran. Maka Allah katakan, yang bisa bersikap seperti ini orang-orang level tinggi gitu ya. Dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku berjalan
bersama utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa alaihi burdun najrani ghalidhul hasyiyah. Nabi ketika itu pakai selendang dari Najran yang pinggirannya itu kasar. Fa'adrakahu a'rabi. Tahu ada orang Badui yang mendekat kepada Nabi SAW. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadid. Ditarik selendang Nabi SAW ini dengan kuat. Fanadhartu ila safhati atiqin Nabi SAW wa qad athrat bihi hasyatur rida min syiddati jabdatihi. Aku ngelihat ke pinggiran lehernya Nabi SAW ini itu membekas merah, jemaah. Dampak dari tarikan yang keras itu. Ini Badui ini. Thumma qala. Terus apa kata orang Badui ini? Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi 'indak. Perintahkan, beri aku harta milik Allah yang ada sama engkau. Kasihkan. Bayangin jemaah, ini orang gak beradab, menyakiti Nabi SAW, terus minta fulus lagi. Kira-kira kalau ada orang kayak gitu, kita yang niat ngasih nggak jadi ngasih. Enggak, kalau fulan enggak ada mau ngasih. Ini yang paling terjadi dengan Nabi SAW menghadapi orang yang seperti ini. Nabi nggak baperan. Fadhahik, Nabi ngelihat orang itu ketawa. Nabi SAW dibawa santai. Thumma amarahu bi'ata. Lalu Nabi nyuruh kasih orang itu. Ini tadi firman Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat 35, 34, 35. Kebaikan nggak sama dengan keburukan. Tapi menghadapi orang yang melakukan keburukan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik gitu loh. Bukan dengan cara yang lebih menyakiti lah. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang Badui ini? Dengan sikap Nabi SAW, dia akan terkesan. Bahkan dia akan jadi cinta sama Rasul SAW. Dan itu yang akan kita dapatkan tatkala kita punya akhlak namanya taghaful. Tadi sengaja kita tidak memberikan sanksi, sengaja kita pura-pura nggak ngerti dengan kesalahan dia. Kita menutup mata dengan apa yang dia kerjakan selama bisa ditoleransi. Sama urusannya dengan diri kita. Ahibati fillah, Rasulullah SAW, beliau pernah berpesan, jangan ada orang yang memindah omongan orang kepada Nabi SAW. Ini untuk jaga hati. Nabi pernah keluar menghadapi para sahabat yang mengatakan, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'a. Jangan ada yang mindah omongan sahabatku tentang aku kepada aku. Kenapa? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadr. Aku tuh ingin keluar berjumpa sama kalian dengan kondisi hati yang selamat. Terkadang ada orang-orang yang suka mindah omongan, jemaah. Boleh jadi benar. Tapi kenapa harus dipindah? Salahuddin Al-Ayyubi ini sosok salah satu pemimpin umat Islam ya, yang Allah berikan di tangannya kemenangan menghadapi kaum salibis, dan bagaimana Masjidil Aqsa bisa terbebaskan dari mereka. Ibnul Athir ketika menceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, apa kata dia? Wa kana saburan ala ma yakrah. Dia itu sabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kathirut taghaful an dunubi ashabi. Dia itu banyak taghaful, banyak mengabaikan, melalaikan kesalahan-kesalahan sahabat-sahabat kepada dia. Yasma' min ahadi ma yakrah wa la yu'alliq.
Raqma dzalika wa la yataghayyar alaih. Kadang kala dengar omongan yang enggak enak ya dari kawan-kawan dia, sama sekali tidak mengomentari ucapan itu dan sikapnya juga tidak berubah sama orang itu. Ini takhaf. Diriwayatkan dari seorang yang bijak ya. Ada orang yang datang kepada dia melaporkan tentang kejadian di sebuah majelis. Kata dia, fulan, dia itu memakimu di majelis fulan, menjelek-jelekan engkau di majelis fulan. Gimana? Kita dapat informasi yang akan membuat perasaan kita terluka. Apa kata orang ini? In kana fulan ramani bisahmin lam falam yusibni. Fulan kalau dia melempar aku dengan panah, nggak kena ke aku panahnya. Karena kan ngomongnya di sana di majelis itu. Falimada hamalta sam wa gharastahu fi qalbi. Kenapa anak panah yang tidak kena aku itu engkau bawa lalu engkau tancapkan di dadaku? Kenapa engkau lakukan ini? Hati-hati dengan orang yang suka mindah omongan. Dia mau ngomong apa tentang kita, udah biarin. Tapi jangan dipindah kepada aku. Engkau sama aja bawa anak panah itu yang gak kena, kemudian ditancapkan di jantungku. Ini sakit aja, Mak. Maka bagaimana sikap seorang muslim dalam kehidupan rumah tangga? Kita perlu punya taghaful, nggak baperan gitu loh, nggak semuanya dimasukin hati. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam mempraktekkan hal itu dalam kehidupan rumah tangga. Istrinya melakukan kesalahan yang masih bisa ditoleransi, beliau abaikan kesalahannya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengangkat suaranya ketika lagi ada masalah. Nabi juga tidak mempermasalahkan hal itu. Beliau Nabi alaihissalatu wassalam. Seharusnya beliau kalau dipikir suami ini pemimpin. Kalau ada istri yang ngangkat-ngangkat suara, ini perlu didudukkan, perlu dikasih nasihat, perlu dikasih arahan, perlu diluruskan. Nabi kita alaihissalatu wassalam, subhanallah, ketika kejadian di rumahnya Aisyah mengangkat suara, sampai dari luar tuh kedengaran. Di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu lewat, kemudian hendak datang ke rumah Nabi SAW. Dia minta izin karena melihat ada masalah. Abu Bakar marah, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya binta ummi Ruman, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah." Berani-beraninya kau mengangkat suaramu di atas Rasulullah SAW. Datang Abu Bakar itu ingin menggampar, memberikan pelajaran kepada Aisyah. Apa yang terjadi? Nabi SAW pasang badan. Pasang badan beliau, menghalangi Abu Bakar jangan sampai menyentuh Aisyah radhiyallahu taala. Yang sebenarnya Aisyah tadi nggak benar sikap. Setelah Abu Bakar pergi, Nabi SAW tidak mendudukkan Aisyah untuk memberikan pelajaran tentang akhlak, tentang etika, tentang sikap seorang istri kepada suami. Enggak. Nabi malah mengatakan, engkau nggak ngelihat tadi aku belain engkau dari orang itu. Suasana yang awalnya panas jadi dingin. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Dan Allah ceritakan di surat At-Tahrim ayat 3 bagaimana Nabi SAW ia mengabaikan apa yang dilakukan oleh salah satu istrinya. Nah, coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'ahat
falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير, yang artinya, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah. Manakala dia Hafsah menceritakan pembicaraan itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti." Barakallahu fiik. Lihat dalam ayat ini Allah mengatakan arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Sebagiannya diceritakan sama Nabi, sebagian Nabi sembunyikan. Ada perkara-perkara, detail-detail yang tidak selalu harus diperhatikan gitu loh. Tidak ada yang konsentrasi fokus dengan kesalahan keluarganya. Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Seorang mukmin itu nggak boleh membenci pasangan hidupnya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku pasangan hidupnya yang tidak dia sukai, tapi kan ada yang lainnya gitu loh. Maka dalam kehidupan rumah tangga, hendaklah kita menutup mata dari kesalahan-kesalahan detail yang masih bisa ditoleransi. Kadangkala seorang istri itu tersakiti dengan sikap suami, yang akhirnya membuat istri ini jadi menegur suami, menyampaikan beberapa apa istilahnya, beberapa kesalahan suami ini dan itu, yang terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang memprovokasi suami, jadi suami tambah marah sama istri. Bukan kondisi rumah tangga itu semakin indah, tapi semakin memanas. Ini gara-gara perasaan tadi. Mengikuti perasaan, akhirnya dia menegur suami, mungkin dengan tutur kata yang kurang mengenakan. Suami juga kebawa perasaan, akhirnya dia marah sama istri. Apa yang terjadi? Bukankah engkau ingin rumah tanggamu harmonis? Gara-gara baper, yang ada berantakan rumah tangga. Jadi seorang istri dan suami ini harus punya takaful tadi. Kemudian berkaitan dengan omongan. Kadangkala ada omongan dalam rumah tangga ini, ya, yang kalau kita masukkan ke hati, ya berantem lagi. Hendaklah seorang istri tidak mengingat semua ucapan suami dan memasukkannya ke hati. Kenapa? Boleh jadi suami salah ngomong. Itu terjadi, salah ngomong itu. Ketika ada omongan suami yang tidak enak, udah pura-pura nggak denger. Padahal kita denger, kita tahu, tapi disinilah taghaful yang menyebabkan dia menjaga hubungan dia sama pasangan hidup.
Dia tidak menjadikan omongan suami itu pematik api dalam rumah tangga. Enggak, dia pura-pura nggak dengar. Oh iya gitu ya, barakallahu fiik, udah selesai. Tapi kalau dimasukkan ke hati, engkau nggak akan kuat. Dan bahkan akan menyebabkan dirimu ya melawan suami. Karena nggak bisa dibiarin Ustaz nih. Dibiarin. Pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak tahu. Menutup mata. Itu demi menjaga rumah tangga. Kadang-kadang ada omongan yang nggak enak tentang keluarga kita. Nah, ngomong apa tadi? Coba engkau ulangi. Shhh. Dia ngomong kayak itu, udah pura-pura nggak dengar. Iya, barakallahu fiik. Karena setan berusaha untuk merusak hubungan ini. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum. Kita tuh disuruh milih tutur kata yang baik karena setan berusaha untuk merusak hubungan ini. Tapi kalau muncul ungkapan yang salah, yang menyakitkan hati, kita jangan bawa perasaan kita. Kita berusaha untuk melupakannya. Pura-pura nggak dengar. Dialihkan pembicaraan. Ngomong ini, kita alihkan kepada pembicaraan yang lain. Kemudian, termasuk hal yang penting dalam hidup rumah tangga ini, kita menerima pasangan hidup kita apa adanya. Ingat, tak ada gading yang tak retak. Engkau bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari. Ketika hal ini atau pemikiran ini ada pada setiap pasangan, tenang dia. Dia tahu suaminya nggak sempurna. Dia berbuat salah sama Allah Azza wa Jalla. Kullu bani Adam khata'. Istri juga tahu suaminya seperti itu. Suami juga tahu istrinya ini bengkok gitu loh. Karena ada hal-hal yang kadangkala menjadikan pasangan ini menuntut kesempurnaan dari pasangan hidupnya. Enggak, jamaah. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Di sini pentingnya kita taghaful. Tadi menutup mata terhadap kesalahan yang dilakukan. Kenapa? Kita pun berbuat salah. Kita juga kadang-kala salah ngomong, salah berbuat. Tapi tatkala kita memiliki keridhaan di diri kita bahwa pasangan hidup kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, sama dengan diri kita, selesai urusan. Kita sama-sama berbuat salah. Kemudian hindari mengulang-ulangi nasihat yang menyebabkan kejenuhan. Yang akhirnya bukan malahan dia menerima nasihat, tapi malah dia menolak dengan kuat nasihat yang diberikan. Hendaklah kita mencari waktu yang tepat. Bagaimana Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata as-sa'amati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan mau'izah, nasihat, ya wejangan kepada kami jarang-jarang gitu. Kenapa? Karena takut menimbulkan kejenuhan kepada kita. Maka pasangan hidup ini, suami istri tadi, kalau bicara nasihat, ya mungkin perlu cari waktu yang tepat ya, menghindari kejenuhan. Kemudian kadangkala ada permintaan yang dilupakan oleh pasangan hidup kita. Kadangkala istri minta sesuatu kepada suaminya, dan suami ini lupa aja dengan permintaan itu. Kadangkala istri baper, mulai ada pemikiran yang gak nyaman, mulai suudzon. Dia mengatakan, oh engkau sudah gak peduli sama aku, permintaanku engkau lupakan, ini permintaannya fulan, permintaan keluargamu engkau dahulukan, padahal aku udah minta.
Ahibati fillah, jangan disebut bawa perasaan. Bisa jadi lupa memang dia. Bukan tidak peduli, lupa. Dan ini sifat manusia gitu. Yang dia lupa. Tugas kita mengingatkan. Bang, abang lupa beliin pesanan. Ya Allah, suami kan minta maaf. Selesai. Tapi kalau kemudian kita masukkan ke hati, mulai kita bungkus dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh tentang pasangan hidup kita, ya kita akan menderita hidupnya. Kemudian kadangkala ada janji-janji yang belum ditepati sama suami atau sama pasangan hidup kita. Ini pun perlu diabaikan. Suami pernah janji mau beliin hadiah ini dan itu, dan kita tahu kadang-kala mungkin dia sibuk, mungkin dia lupa lagi, sudah dimaafin. Ini dalam rangka mempertahankan rumah tangga. Ahibati fillah. Ahibati fillah. Terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Anda melihat ada banyak nasihat dari para salafus saleh tentang bagaimana sikap kita kepada saudara kita yang berbuat salah, baik itu dengan ucapan, dengan ungkapan, atau dengan perbuatan, agar kita mencarikan alasan. Kita berusaha untuk tadi, mungkin dia melakukan itu nggak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia sedang emosi, mungkin dia punya masalah di keluarganya sehingga dia melakukan ini dan itu. Ja'far bin Muhammad mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai' tunkiru." Kalau sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kau tidak sukai, faltamis lahu udhran wahidan ila 70 udhran, maka kau carikan untuk dia satu uzur sampai 70 uzur. Engkau cari-cari alasannya satu ini, mungkin alasan kayaknya enggak sih, alasan yang kedua enggak, ketiga, terus sampai 70 uzur. Fa in asabtahu, kalau engkau dapat alasan dia yang mungkin bisa dipakai untuk menembus kesalahan dia, untuk menjadikan kesalahan itu dimaafkan, kalau engkau mendapatkan itu bagus. Wa illa, kalau enggak, Ustaz, kayaknya enggak ada, Ustaz. Fulan ini sengaja, fulan ini kayaknya hasut sama anak, fulan ini memang iri, fulan ini, kadang-kala kita mengatakan itu. Tapi pesan Ja'far bin Muhammad, faqul, kalau engkau enggak dapat alasannya, la'alla lahu udhran la a'rifu. Katakan mungkin dia punya uzur yang aku enggak tahu. Ini salah satu cabang keimanan, jamaah. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, cabang-cabang keimanan. Kemudian Hamdun Al-Qassar mengatakan, idza zalla akhun min ikhwanika, kalau ada salah satu dari saudaramu yang tergelincir, yang melakukan kesalahan, fatrubu lahu 70 uzran, tolong carikan buat dia 70 uzur. Fa in lam taqbalhu qulubukum, kalau setelah 70 uzur hati kalian tetap gak nerima, ini perasaan kalian tetap gak mau terima, fa'lamu annal ma'iba anfusukum, ketahuilah yang buruk itu kalian, bukan dia. Kenapa? Haitsu dhahara li muslim 70 udhran falam taqbal. Bayangkan, engkau melihat, engkau sudah memaparkan 70 uzur tapi engkau belum menerima dia. Kemudian Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Dia mengatakan, idza balaghaka an akhika syai'an faltamis lahu udhra. Kalau sampai kepadamu berita tentang saudaramu, carikan alasan buat dia gitu, agar kau memaafkan dia, carikan alasan. Fa in lam tajid lahu udhran faqul la'alla lahu udhr. Kalau enggak ketemu, sampaikan bisa jadi dia punya udhur yang aku enggak tahu. Maka ahibati fillah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aqalun nas a'dharuhum lahu. Orang yang paling berakal, yang paling sehat akalnya, yang paling
tinggi IQ-nya siapa? Adalah orang yang berusaha memberikan uzur kepada orang lain. Tidak semuanya dimasukkan ke dalam hati. Insya Allah dengan cara seperti ini, hubungan kita sama keluarga kita, hubungan kita sama kawan-kawan kita, sama sahabat-sahabat kita tidak akan dirusak sama iblis. Kenapa? Karena kita punya resep yang membuat iblis geleng-geleng kepala. Apa? Nggak baper. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakallah khair katsiran Ustaz Sunnah atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Naam, tafadhal. Kepada para jamaah kami informasikan untuk semua pertanyaan bisa dikirim ke co-host pertanyaan di kolom chat, dan kami mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan akan dapat disampaikan ke Ustaz karena waktu yang terbatas. Di sini ada Ustadz Mukhlis Hafizahullah yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz Mukhlis, ahlan wa sahlan Ustaz. Baik, ahlan bik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum muncul video. Kameranya belum nyala Ustaz. Afwan. Ustaz Mukhlis. Baik, sudah nyalakan? Oh, baik. Nah, Tafadhol. hal Ustaz. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Baik, Masya Allah. Ana masrurun bi liqaikum hadhihi laila. Ustaz, belum muncul videonya Ustaz. Baik, bismillah. Ana izin lanjutkan. Ustaz, videonya bisa dimunculin Ustaz. Ya, na'am. Sahih. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya, bagaimana caranya menghadapi sikap ibu yang semena-mena terhadap anaknya? Nah, ahibati fillah. Kadangkala kita diuji sama orang tua kita. Dan ujian ini boleh jadi untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian buat sebagian lainnya. Sabar kalian. Ada ibu yang diuji sama anaknya, ada anak yang diuji sama ibunya. Ibunya bersikap semena-mena, ibunya mungkin gak adil, ibunya pilih kasih. Apa sikap anak? Tetap berbakti sama orang tua. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berbakti sama bapaknya. Salah satu tokoh kesyirikan, pembuat berhala. Bahkan ketika didakwain sama Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya menentang, bahkan mengancam anaknya sendiri. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kau nggak berhenti melakukan itu, aku akan rajam engkau. Mau dimaki sama bapaknya. Tinggalkan aku saja. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Menghadapi bapak yang semena-mena seperti ini, Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, Salamun alaik. Sa'astaghfiru laka Rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan buat engkau ayah, semoga selamat engkau ayah. Aku akan senantiasa memintakan ampun buat engkau ayah kepada Allah. Allah itu maha baik. Allah baik banget. Jadi tugas kita menghadapi orang tua yang semena-mena, bagaimana kita berusaha untuk terus berbakti sama dia. Memaafkan kesalahannya. Waduh, kita lebih parah kadang-kala menyakitin orang tua. Cuma kita waktu itu belum sadar, belum bisa mengingat. Maka ini paling tidak ya menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita.
Tapi kita tetap berusaha untuk memperbaiki orang tua kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS berusaha untuk mendakwain orang tuanya. Tapi terkadang mentok. Ya udah mau gimana lagi. Doakan ibunya. Semoga Allah memberikan hidayah. Dan terus berbuat baik. Kita berbuat baik sama orang lain aja bisa mengambil hati dia. Apalagi kita berbuat baik sama ibu kita. Aduh, tapi nggak bisa. Senantiasa optimis. Bagaimana Umar bin Khattab yang begitu memusuhi Islam, bahkan telah melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar terhadap umat Islam, Allah berikan hidayah. Maka hendaklah kita terus berusaha menghadapi orang tua kita dengan cara yang lebih baik, mendoakan dia. Kadang-kala terkadang kita menjauh, kemudian mendekat lagi dalam rangka memperbaiki ibu kita. Barakallahu fiqna. Nah, Thayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika suami kita kalau bicara judes, kadang kurang enak ke istri, yang dimana istri langsung baper, apalagi mengomentari fisik istri. Padahal istri sudah berusaha berdandan, tapi suami mematahkan semangat dengan ucapannya yang menyakiti. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Tadi kita udah bicara taghaful itu pura-pura nggak dengar, nggak usah dipedulikan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadangkala istri sudah bersolek, istri sudah memakai pakaian yang indah, dengan harapan sang suami memberikan pujian, memberikan sanjungan. Ternyata yang didapat istri malah omongan yang tidak mengenakan. Apa yang perlu dilakukan? Pura-pura nggak dengar. Ya apa Ustaz? Berharap pahala dari Allah. Dan Allah akan memberikan pahala atas usaha seorang yang ikhlas lillahi ta'ala. Ketika seorang istri bersolek, berdandan dengan harapan menyenangkan hati suaminya, itu akan menjadikan pahala buat dia. Kalaupun suami tidak menyukai, bahkan ngomongnya nggak enak, nggak ada urusan sama suami. Engkau punya urusan sama Rabbul Alamin, karena engkau melakukan itu lillahi ta'ala. Disinilah pentingnya kita berbuat untuk Allah Azza wa Jalla, berharap pahala dari Allah. Sehingga kalau ada omongan-omongan yang nggak enak, kita akan abaikan hal itu. Karena kita menjalankan tugas yang Allah perintahkan, yang semoga Allah memberikan balasan. Adapun berkaitan dengan suami, ya udah, apalagi engkau sudah tahu memang suamimu itu judes, memang suamimu ngomongnya kayak gitu. Jadi kita sebenarnya kalau sudah tahu dengan karakter suami pasangan hidup kita, kita udah paham, sehingga hal itu tidak akan menyakitin kita. Oh fulan memang kayak gitu ngomongnya, walaupun seharusnya nggak boleh gitu, tapi kita, sikap kita menghadapi, ya udah kita tahu. Engkau sudah menikah dengan dia berapa tahun? Udah kadang-kala 2-3 tahun, ada yang 10 tahun. Ya udah memang kayak gitu. Masalah-masalah remeh dibesar-besarin sama dia. Ada yang seperti itu. Tugasmu adalah taghaful. Pura-pura nggak dengar, sengaja engkau tidak menanggapin ucapan dia. Karena kalau ditanggapin, tadi yang ada bikin engkau baper, sakit hati. Kemudian engkau nggak bertegur sapa sama suami, yang lebih parah lagi. Karena kalau membuat berantem suami dan istri. Udahlah pakai yang namanya taghaful ini. Tadi menutupin pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Barakallahu fiqna. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW ketika ada laki-laki curhat tentang gangguan tetangganya? Keluarkanlah barang-barangmu lalu letakkan di jalan dengan prinsip berusaha tidak baper dengan diam karena meyakini diam itu lebih selamat. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, sejatinya manusia itu berbeda-beda menyikapinya, tapi secara umum
kita diperintahkan untuk bersabar. Ada kondisi-kondisi yang apa istilahnya, kondisi-kondisi yang kritis. Kalau orang sakit, ini gimana nih? Oh, harus operasi, harus diamputasi. Jadi kadang-kadang tindakan yang diambil itu tindakan yang ekstrim, tapi memang tepat gitu. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga, bersabar menghadapi tetangga. Tapi ada kondisi yang sepertinya cara ini nggak bisa dipakai gitu loh. Apa cara yang bisa dipakai? Ya, kayaknya perlu dikasih hukuman. Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana sikap beliau menghadapi umat musyrikin, kaum musyrikin. Ada yang Nabi, bukan ada, rata-rata Nabi memaafkan mereka. Tapi ada kondisi seperti ketika Nabi menaklukkan kota Mekah. Nabi menyebutkan nama, yang nama Ibn Akhtal, fulan dibunuh, walaupun mereka bergelantungan dengan kiswahnya Ka'bah, dibunuh mereka. Tapi terhadap seluruh penduduk Mekah selain mereka, apa yang Nabi lakukan? Idhabu fa antum tulaqab, la tathriba alaikumul yawm. Dimaafkan semuanya sama Nabi SAW. Jadi kondisinya berbeda, sehingga secara umum sikap kita adalah tadi memaafkan, seperti yang Allah katakan khudil afwa, jadikan maaf itu sebagai sifatmu gitu. Wa amur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Tapi ada kondisi-kondisi manusia-manusia yang kalau dimaafin Ustadz, takutnya dia semakin jadi, semakin merusak, semakin melakukan kesalahan yang kesian tuh orang. Nabi SAW ketika pulang dari Taif dilemparin batu, berdarah-darah kaki beliau SAW. Beliau ditawarin oleh malaikat penjaga gunung untuk dihancurkan penduduk Taif atau penduduk Mekah dengan 2 gunung yang ditimpakan kepada mereka. Nabi mengatakan, lah, enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka hamba-hamba yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Tapi tatkala Nabi SAW berada di kota Mekah, beliau sholat, kemudian diletakkan ari-ari onta di punggung Nabi SAW. Sampai Fatimah datang membuangnya. Nabi SAW menyebutkan nama satu persatu orang yang ada di sana agar Allah membinasakan mereka. Jadi kembali kepada sikap tadi, bagaimana sahabat yang disuruh mengeluarkan barangnya, dan ternyata betul itu jadi solusi gitu loh. Artinya solusi yang pertama mungkin gak berguna, udah sabar, udah dikasih tahu, tapi ternyata semakin menjadi. Maka bagaimana memperbaiki orang itu? Ada plan B. Cara yang lain ini ternyata ini tepat gitu loh. Jadi ahibati fillah, secara umum menyikapin manusia dengan cara kita tidak baperan, kita bersabar, kita memaafkan. Tapi ada kondisi-kondisi yang dikecualikan, maka sikapnya nanti berbeda. Suami istri kadang-kadang mereka harus bercerai, nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa ditoleransi yang seperti ini. Iya, tapi secara umum perlu mereka melihat kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, barakallahu fikum. Ustaz, kemudian ada pertanyaan ini, Ustaz. Bagaimana caranya kita bermuamalah dengan orang yang baperan ya, Ustaz? Jadi ada seorang jamaah bertanya, dia menjaga jarak dengan seorang kawan yang bapernya tidak bisa dikendalikan dan menjaga agar tidak terjadi perselisihan di antara dia dan kawan tersebut. Nah, mohon sarannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, kadangkala kita udah nggak baperan, tapi ketemu orang yang baperan. Apa sikap kita kepada dia? Kita perlu menjaga omongan kita. Kalau muncul ungkapan atau sikap kita yang kayaknya menyakitin hati kita, kita segera minta maaf sama dia, sehingga itu menjaga hati dia.
Tapi kita bagaimana memperbaiki dia. Orang yang baperan ini bagaimana supaya nggak baperan gitu loh, supaya memberikan alasan atas kesalahan orang lain. Karena boleh jadi kita bisa untuk menjaga perasaan dia, tapi orang lain belum tentu gitu loh. Hanya orang kayak gini kan kesian ketika dia bergaul sama orang, tahu-tahu ditinggalkan sama orang nggak ada yang mau sama dia, karena kalau kumpul sama dia sedikit-sedikit marah, ini dan itu. Maka selain kita menjaga perasaan dia, bagaimana kita memperbaiki dia. Kajian kita hari ini adalah salah satu sarana mau kita kirim ke dia. Ini ada nasihat nih bagaimana cara bergaul dengan masyarakat ini dan itu. Jadi selain kita menjaga perasaan dia, kita perlu memperbaiki dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, thayyib, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Bagaimana sih batasan seorang istri harus tawaful dan tidak baper terhadap sikap suami, di mana ada seorang jamaah mengeluhkan tentang suaminya yang suka bermesraan dengan wanita lain melalui chat, bahkan bertemu. Apakah harus merelakan atau bagaimana sih batasan tawaful tersebut, Ustaz? Subhanallah. Iya, ahibati fillah. Ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi, tapi yang berkaitan dengan diri kita, yang berkaitan dengan hak kita. Tadi kita sampaikan urusan suami janji, kemudian kok nggak ditepatin ya, minta sesuatu sama suami juga nggak dikasih. Ini hal-hal yang berkaitan dengan kita. Tapi kalau sudah bicara tentang kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka sikap seorang muslim nggak boleh taghaful. Terus amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini berkaitan dengan murka Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan dosa. Maka sang istri tidak boleh merelakan yang seperti itu, karena kalau dia merelakan berarti dia merelakan kemungkaran terjadi. Tapi kalau sekali kita ngelihat suami ada WA romantis atau apalah, atau ada SMS masuk, aduh lah, kita husnudzon mungkin orang yang salah chatting atau apa, atau telepon suami ada masuk perempuan, siapa perempuan itu? Kadang kala ada perempuan yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa ditoleransi, tapi kalau sudah berhubungan dengan kemaksiatan, dengan dosa. Dan kita tahu dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi ada dosa kecil yang bisa mengantarkan ke dosa besar. Maka istri tidak mendiamkan. Allah mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi berzina. Tadi kalau bicara dia chatting, bermesraan, bertemu, ini sudah mendekati perzinahan, mengantarkan kepada dosa besar. Maka sikap istri adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengan cara yang penuh dengan penghormatan kepada suami, ya, berikan arahan kepada suami. Artinya dalam kondisi seperti itu juga jangan mengingat-ingat luka lama. Oh dulu kau pernah juga ya, ini tuh jangan. Karena itu akan membuat suasana semakin panas. Manusia itu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Yang dulu ketika dia sudah bertobat, kemudian ternyata dia melakukan dosa lagi, ya bagaimana dia bertobat lagi gitu. Tapi jangan mengungkit-ungkit yang dulu, karena itu akan membuat luka semakin besar dan biasanya akan menyebabkan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon kiat dan motivasi buat seorang akhwat yang ingin berhijrah karena merasa dia sekarang ini didera banyak masalah, mulai dari gagal menikah, orang tua sakit, kecelakaan, sampai isoman COVID-19. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Seorang yang hijrah
kita tahu makna muhajir yang sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau hijrah, kemudian engkau dihadapkan dengan permasalahan yang banyak, ketahuilah itu jembatan yang harus kau lewati. Setelah jembatan itu akan ada tempat yang indah. Tapi untuk sampai ke sana kau harus melewati jembatan itu. Kita bisa melihat ya pekerja-pekerja yang melewati jembatan ekstrim ya. Tapi mereka lewati dengan segala resikonya. Karena mereka melihat ke depan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, kemudian mereka nggak difitnah, mereka nggak dikasih cobaan, mereka nggak dikasih ujian? Kata Allah, kami telah menfitnah orang-orang sebelumnya sehingga muncul mana yang benar dan mana yang pura-pura. Jadi tatkala engkau menghadapi masalah ini, engkau yakin memang harus dilewatin ini. Jadi orang kalau sudah punya keyakinan ini harus dilewatin, ya udah dia siap melewatinya. Tapi tentunya perlu bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah jangan pernah putus berdoa memohon kepada Allah. Ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ada pikiran-pikiran buruk, maka katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian agar engkau lebih termotivasi menghadapi masalah itu, lihat bagaimana orang-orang sebelummu yang hijrah. Lebih berat perjuangan mereka, lebih susah. Tapi itu harus dilewatin. Dan ingat, Allah tidak memberikan ujian kecuali engkau mampu menghadapi. Engkau mampu menghadapi. Nggak bisa. Engkau nggak bisa tanpa bantuan Allah. Ketika Allah memberikan kepadamu sebuah ujian, itu sudah ditakar, dosisnya itu sudah sesuai. Allah nggak kasih yang overdosis, enggak. Yang kelebihan atau kurang, enggak, sesuai. Jadi seorang ketika mendapatkan musibah, dia yakin Allah lebih tahu sama aku dan Allah lebih sayang sama aku daripada seluruh penduduk bumi ini. Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita, daripada pasangan hidup kita. Sehingga tatkala datang musibah, engkau harus yakin, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang Allah sudah tuliskan untuk kebaikan kita. Huwa maulana. Allah itu kekasih kita. Allah itu pelindung kita. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi ini harus menjadi motivasi kita bersabar menghadapi ujian yang ada. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosamu, mengangkat derajatmu. Ahibati fillah, untuk masuk ke surga kita harus melewati jembatan yang namanya sabar dan berbaik sangka sama Allah SWT. Barakallahu fiqna. Baik, wafikum barakallah. Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika orang yang suka menyakiti secara lisan adalah dari keluarga, baik itu orang tua, paman, atau yang lainnya? Bagaimana cara kita membatasi pergaulan, ya, tetapi tidak memutus tali silaturahim? Baik. Nah, mahibati fillah, ini yang kita hadapi. Jadi perbuatan yang menyakitkan itu dari orang dekat. Kadang-kala kita ditusuk dari belakang sama orang yang kita duduk sama dia. Apa sikap kita? Itu tadi, jangan baper. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al jahiliyah.
Firman Allah di Al-A'raf 199, khudhil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Orang pemaaf ini nggak baper. Kalau dia baper, ya gimana dia mau maafin? Bahkan akan ada dendam dalam dirinya. Jadilah orang pemaaf. Wa'mur bil urf, perintahkan kepada kebaikan. Ini tugas kita. Kalau ada orang-orang yang menyakitin kita, bagaimana kita memberikan nasihat, sampaikan aku cinta kepadamu, ceritakan tentang bagaimana sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik atau diam. Ya, ada arahan-arahan yang perlu kita sampaikan kepada warik anil jahilin. Tapi kalau mereka orang-orang bodoh yang nggak bisa dikasih tahu, diabaikan, nggak usah diurusin. Pura-pura nggak denger, nggak usah dimasukin hati, masuk kanan keluar kiri. Tapi terkadang tadi disebutkan pertanyaan terakhir, gimana kita menjauh, menyelamatkan diri kita dari keburukan mereka? Nggak ada masalah, jemaah. Kita perlu menyelamatkan diri kita dari keburukan orang-orang tersebut, tapi tanpa memutuskan silaturahim. Caranya gimana? Ya udah, paling tidak kita menjaga salam sama mereka. Kata Nabi SAW, bulu arhamakum walau bisalam, basahi tali rahim kalian itu walaupun hanya sekedar salam. Jadi orang kalau masih mengucapkan salam, berarti dia tidak memutuskan silaturahim. Dia mungkin kirim hadiah sama mereka. Kalau kumpul kayaknya berat Ustaz. Soalnya kalau kita kumpul, yang ada ya mereka tambah dosa. Kita ingin mereka nggak tambah dosa. Dan kita juga menjaga perasaan kita. Caranya nggak usah kumpul sama mereka. Tetap kita berbagi sama mereka. Kita telepon mereka. Kita punya kelebihan rizki. Mereka sedang punya acara. Mereka mungkin punya anak ini dan itu. Kita berbagi sama mereka. Kita ucapkan salam sama mereka. Tapi kalau kumpul mungkin tidak. Nggak ada masalah. Kita menghindari kumpul-kumpul, tapi kita tidak memutuskan silaturahim dengan mereka. Kita berusaha untuk mendoakan mereka juga, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Thayyib, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, bagaimana mengondisikan hati kita agar tidak baper ketika ada yang bertanya sudah menikah belum, kapan menikah, dan sudah hamil atau belum? Nah, Thayyib, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang baper. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Karena sering ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Akhirnya dia nggak enak dengan omongan orang itu. Ya, ada yang sampai bunuh diri atau ada yang sampai membunuh orang ya. Bertanya hal itu. Ketika ketemu dengan orang tersebut, tadi taghaful. Nggak usah dibesar-besarin masalahnya. Kalau kapan menikah, antum carikanlah buat anak. Selesai. Ketika ketemu dia, antum yang bertanya sama dia, gimana udah dapat? Jadi kita berusaha untuk menutup pertanyaan dia. Tapi kalau dia tanya lagi kapan menikah, ya itu belum dapat, ana doain ya. Ana yakin bahwasanya takdir ana itu sudah dicatat sebelum ana lahir ke dunia ini. Ana mau berusaha seperti apapun, kalau Allah tidak menentukan, ya ana nggak akan menikah. Jadi kita menjawab pertanyaan itu dengan nasihat buat mereka juga. Kita nggak marah, engkau jangan tanya, enggak, biar dia tanya hal itu. Karena boleh jadi pertanyaan itu sebenarnya sebagai bentuk kerinduan dia melihat kita membawa pasangan hidup kita. Jadi kita husnudzon sama dia. Dia mengatakan itu bukan karena hasud, bukan karena ini, bukan. Karena dia memang ingin gitu loh, melihat saudaranya ini menikah. Ketika dia sudah menikah, nggak punya anak, dia Allah kok belum punya anak. Dia tanya, kapan punya anak gitu loh. Doakanlah. Yang ngasih anak itu Allah Azza wa Jalla. Bukan dokter, bukan bapak, ibu, bukan. Ketika dia tanya kapan punya anak, bacakan firman Allah di surat Zukhruf ya. Ayat 51 atau 52, anda lupa. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard
yakhluqu ma yasha, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada sebagian orang anak-anak perempuan. Antum lihat, ada sebagian orang semua anaknya perempuan, dan sebagiannya semuanya laki, dan ada yang anaknya laki sama perempuan. Tapi ada juga yang Allah jadikan mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya dia maha mengetahui dan maha kuasa. Aku ini hambanya Allah. Aku nggak bisa punya anak kalau Allah tidak mengizinkan. Aku nggak bisa nikah kalau Allah nggak mengizinkan. Maka mohon doanya, semoga Allah berikan yang terbaik. Ini ya sarana untuk menghindari bulian mereka kadangkala ya. Dan insya Allah dengan cara seperti itu kawan-kawan kita ya, ketika dia tanya lagi kapan menikah, kita sampaikan lagi kepada dia. Itulah, ana udah berusaha tapi takdir ana kan udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Ana tinggal nunggu waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Tayyib, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau kita belajar Al-Quran dengan seorang guru yang secara muamalah masalah harta beliau kurang amanah? Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mengingatkannya? Sudah pernah diingatkan, tetapi yang bersangkutan kurang berkenan. Kemudian, apakah saya harus mencari guru lainnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Berguru hendaklah kepada orang yang alim. Orang yang alim itu kata Allah, orang yang paling takut sama Allah Azza wa Jalla. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bertakwa, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ketika kita menghadapi guru yang tadi mungkin ada kekurangan dia dalam bab muamalah, secara ilmunya bagus gitu loh, orangnya hafalan Qur'annya bagus, hadisnya bagus, tapi kelakuannya yang kurang bagus. Maka kalau ada guru yang lain, kita cari guru yang lain. Tapi kalau terpaksa nggak ada, Ustaz, di kampung Anda cuma dia nih, cuma dia. Tapi secara keilmuan sesuai dengan sunnah yang dia ajarkan gitu loh. Hanya saja tadi ada kelakuannya yang kurang bagus, nggak amanah, utang nggak dibayar-bayar, usaha ini itu. Maka dalam hal ini, ketika ada pilihan, maka kita cari pilihan. Ketika nggak ada pilihan, ya kita manfaatkan ilmu dia, tapi hindarin adab dia. Karena orang kalau belajar itu, dia bukan hanya ngambil ilmu dari gurunya, tapi biasanya dia akan terpengaruh dengan adab gurunya. Kemudian bagaimana tatkala kita menegur dia? Kadangkala jamaah, dia merasa yang menegur ini nggak pantas menegur dia. Jadi ini salah satu kesombongannya. Sombong itu kan namanya batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia terkena penyakit itu. Maka cara kita gimana? Kayaknya sama anak nggak masuk. Cari orang lain yang mungkin disegani sama dia. Karena kita ingin memperbaiki guru kita gitu loh. Kalau dia nggak amanah dalam bab muamalat, ya gimana dengan masyarakat yang nanti akan disalahkan, ini loh yang katanya berilmu tapi kelakuannya kayak gitu. Ini membahayakan gitu. Maka kita berusaha untuk watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, sambil didoakan sebagai bentuk keseriusan kita memperbaiki dia. Kita doakan, kita sebut nama dia, kita minta kepada Allah agar orang ini dikasih petunjuk, karena dia guru kita, ilmunya banyak. Kasihan kalau akhirnya ya ilmunya jadi petaka buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika dalam lingkup perumahan atau bertetangga kita difitnah oleh tetangga kita? Nah, sikap kita apakah harus Gimana Afan pada barusan di kompleks jika perumahan? dalam bertetangga ada seseorang yang memfitnah kita, tetangga memfitnah kita, apakah kita harus diam saja, tidak baper, atau kita bertabayun kepadanya agar dia merubah fitnah tersebut? Baik. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, engkau tahu dari mana dia menfitnah dirimu. Karena boleh jadi seperti tadi, ada yang ingin merusak hubunganmu sama dia, sehingga memindah omongan orang itu kepadamu. Tadi cerita alim seorang yang bijak ya, yang ada yang laporan, fulan ngomongin engkau gitu. Apa kata dia? Fulan ketika ngomongin aku itu seperti melempar anak panah, tapi nggak tepat ke sasaran, nggak kena sama aku. Engkau datang ambil tuh anak panah, engkau tancapkan di dadaku. Kalau bicara tadi masalah fulan menfitnah, engkau tahu dari siapa? Kalau ada fulan yang memindah omongan, seharusnya engkau kasih tahu fulan yang mindah omongan. Sampaikan kepada dia, seharusnya engkau tidak memindah omongan itu. Engkau namam. Dan la yadkhulul jannah namam, gak masuk surga orang yang mengadu domba. Kalau engkau memang, enggak aku ini sayang sama engkau. Kalau engkau memang sayang sama aku, seharusnya engkau yang tabayun sama dia. Engkau yang kasih nasihat dia. Jadi gak perlu aku gitu. Engkau yang hadir di majelis itu ketika dia ngomong. Kok engkau sekarang datang memindah omongan itu? Ini merusak hubungan ya. Bagaimana kalau memang udah terjadi omongan itu tersebar? Ada omongan-omongan yang kalau didiamkan dia akan hilang. Tapi kalau kita cari tahu, kita cross check, akan semakin ramai. Maka engkau yang bisa menentukan sikap menghadapi orang tadi. Kayaknya aduh dibiarin lah, bentar lagi juga hilang juga. Orang aku tidak melakukan itu dan Allah tahu. Jadi selesai. Jadi lama-kelamaan omongan itu akan hilang. Kemudian zaman, kalaupun benar dia menfitnah, ya udah dimaafin. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menghadapi sepupunya yang ikut dalam kasus fitnah, mereka menfitnah Aisyah berzina. Ini termasuk yang ikut menyebarkan. Abu Bakar di awal sakit hati ya, baper nih Abu Bakar sampai dia bersumpah nggak mau membantu Mistah lagi. Padahal biasa dikasih santunan Abu Bakar. Allah tegur, falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, mereka melupakan kesalahannya sudah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kalian apa nggak ingin diampuni sama Allah? Kalian juga punya salah. Orang berbuat salah wajar gitu. Maka tadi melihat kondisinya, ada yang seperti api, kalau dibiarin dia mati, tapi ada seperti api kalau dibiarin semakin besar kemana-mana, berarti kita perlu datang tabayun. Tapi jangan lupa orang yang mindah omongan itu perlu dikasih tahu. Barakallahu fiik. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih. Nah, baik, barakallahu fikum Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, Ana izin ada seorang jamaah ingin memberikan pertanyaan melalui raise hand secara langsung Ustaz. Apakah boleh Ustaz? Tafadhal. Barakallahu fikum. Nah, baik. Pada waktu ini silakan klik unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya nih, punya sahabat sebenarnya ya, kami berteman lama lah, hampir 30 tahun waktu Masya itu. Allah. Jadi 10 tahun, 11 tahun yang lalu tuh beliau kesulitan keuangan gitu ya, mau bayar sewa rumah nggak ada uangnya, terus minta tolong. Nah karena beliau tahu kondisi saya juga nggak mungkin meminjamkan uang banyak nih, Ana tinggal di Eropa, jadi uangnya euro. Masya Allah. Jadi beliau minta supaya pinjamkan uang dari bank, karena saya kan, karena itu sahabat, jadi kan sering cerita kalau saya boleh dapat
fasilitas dari bank boleh pinjam uang sampai 4.000 euro gitu. Ya. Dia bilang kalau hari ini aku nggak bayar jam 4 sore, kami besok harus keluar dari rumah semuanya karena udah nunggak 5 bulan. Ya. Gitu. Saya Ana sebelumnya nggak pernah dengar sih bahwa dia nunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu juga aneh sebenarnya. Cuman ya karena mikirnya sahabat jadi percayalah. Oke, gitu. Terus ya udah datang ya sebentar ya. Di depan bank tanya, bersedia bayar rentenya ya gitu. Karena ini kan pasti ada rentenya. Iya gitu. Nah, akhirnya pinjamlah di bank. Ya tentunya itu karena Ana yang punya rekening, jadi Ana yang tanda tangan di bank segala macam. Udah saat itu juga kita keluar, dia dapat uangnya langsung pergi. Nah sudah gitu, jadi tidak ada perjanjian hitam di atas putih, dan itu Ana sadari memang itu sebuah kesalahan ya gitu. Ya. Nah udah gitu udah waktu berjalan ternyata beliau tuh pinjam bukan sama Ana aja, sama teman yang lain juga. Nah terus waktu itu Allah. teman yang lainnya berceritalah di musola kami gitu ya, bahwa iya terus dia pinjam uang dari saya sekian, dari Ukti Rini sekian gitu-gitu. Tuh Ana tuh kan nggak cerita, malah dengarnya dari orang gitu. Terus beliau ini mungkin karena marah, jadi beliau waktu itu kami ada arisan, beliau bayarin lah arisan supaya kayaknya biar orang-orang lihat mungkin ya kalau dia bayar gitu. Nah yang bilang itu justru koordinator arisannya, kamu tahu nggak kalau dibayar arisan? Enggak gitu kan. Nah udah oke. Nah arisan tuh berjalan 6 bulan gitu ya, karena habis itu sudah selesai semuanya gitu. Nah ternyata berapa kali waktu setelah itu gitu, setahun 2 tahun, Ana tuh sempat nanya juga, kami hubungannya sempat rusak kan gara-gara yang dulu itu, yang teman itu cerita. Nah akhirnya udah baik lagi, terus nanya gimana nih, coba kamu minta dari banknya buktinya gitu. Udah dengan susah payah akhirnya dapat dari bank. Terus mana ininya catatan rentenya ya, tolong hitungin. Itu juga perlu waktu karena Ana juga biasanya kalau dapat surat bank itu biasanya ditaruh aja gitu, nggak dilihat, nggak dibuka. Ya. Nah itu sampai bertahun-tahun dia selalu bilang kalau aku punya duit banyak aku bayar kamu, sampai akhirnya bertahun, sampai akhir tahun lalu Ana akhirnya terus minta dari bukan tahun lalu, malah tahun sebelumnya, dari bank karena udah ada internet banking, dikasih tahu sama bank ini nih, akhirnya bisa didapat lah semuanya itu catatannya, dan minta tolong sama anak untuk ngitungin ininya ya gitu, bunganya seberapa ya. Memang dari jumlah 3.550 itu membengkak menjadi hampir 9.000, dan uang itu diambil dari rekening anak tuh tiap bulan 60 euro buat cicilannya, ditambah 9,7% ternyata bunga bergerak. Kadang-kadang jadi bisa 11% segala macam gitu, yang setahun itu bisa sampai 350 euro. Dan Ana tuh baru nyadar 3 tahun yang lalu gitu, setelah membuat laporan pajak sendiri lewat komputer ya, baru kelihatan di situ ternyata. Nah akhirnya 1,5 tahun lalu tuh Ana datang ke rumah dia gitu ya. Pertamanya bilang sama dia karena dengar dia mau jalan-jalan ke sana ke sini. Memang kami kadang-kadang pergi ke luar negeri, ke Turki, kemana, tapi itu Ana bayar sendiri gitu, nggak dibayarin sama beliau juga gitu ya, karena Ana kan suka jalan, jadi dia nyari teman sebenarnya. Akhirnya karena waktu itu Ana bilang Januari tahun lalu, rupanya beliau mungkin kaget kali, karena nggak nyangka mungkin jadi banyak. Itu pun Ana ngomongnya cuma 7.000 sekian gitu. Nah. Dia bilang ya udah nanti saya pinjam anak, bilang anak saya suruh pinjemin kalau dia udah lulus S2 supaya pinjam uang di bank 5.000. Enggak, Ana bilang Ana nggak mau pinjem, jangan pinjem lagi di bank karena itu ada ribanya. Saya aja mau berhenti, saya mau stop dari riba ini gitu. Terus dia bilang ya udah nanti saya pinjem inilah gitu, 5.000. Udah nanti tenang aja kamu gitu kan, udah. Nah setelah itu ternyata beliaunya menghilang, istilahnya yang tadinya kami tiap minggu pergi, karena ini juga kalau beliau ngajar, Ana ngasistenin beliau kalau kemana-mana kami berdua, dan orang tuh semua tahu kalau kami tuh kemana-mana salah satu biasanya nggak ada pasti ditanya kemana yang lainnya gitu. Nah akhirnya terus berdasar Ana ngomong sama kakak juga, dia bilang pergilah kamu ke suaminya dan anaknya gitu, ngomonglah gitu kan. Itu sementara itu waktu beliau sakit juga Ana tetap bilang safakilah ya gitu-gitu, terus walaupun beliau jawabnya lama gitu tapi udah gitu. Terus akhirnya Ana datang ke rumah dia waktu dia ke Indonesia, ternyata belum datang balik ke sini karena ada masalah rupanya. Kasihinlah hitungan itu ke anaknya sama suaminya, karena beliau pernah bilang kalau urusan hitung-hitungan tuh beliau nggak terlalu teliti lah gitu ya. Jadi anak kasih, suaminya bilang loh kan udah lunas katanya gitu. Oh enggak, terus suaminya kan pernah utang juga sama Ana, malah katanya dia tanya, saya yang punya utang sama kamu, aku udah bayar kan gitu, padahal juga enggak Ustadz gitu. Jadi cuman bayar. Ana pernah ikut umroh, suaminya karena Ustadz di korting lah 50 euro waktu itu gitu. Ya Ana sih cuma diem aja. Terus katanya anaknya bilang, tante selesaiin lah ini dengan mama saya. Nah ternyata malamnya itu anaknya langsung ngomong. Jadi Ana cuma datang ke situ ngasihin, waktu itu udah mau buka puasa jam 10, jadi Ana langsung pulang. Ternyata dipaksa malamnya itu tanya
besok paginya Ana menemukan dia bikin WhatsApp grup, di situ udah macem-macem lah katanya ke Ana gitu. Terus udah gitu bilang juga, emang kamu selama ini nggak mikir, saya tuh udah bayarin arisan kamu udah terima duitnya. Terus kita pergi ke sana ke sini itu kamu nggak hitung itu berapa, itu kalau dihitung-hitung semuanya sama makan di restoran, nginep di hotel segala macem ada 1.500 euro. Terus belum lagi kebaikan saya sama Afan Mufti, langsung Ya. ke inti pertanyaannya. Tanyanya itu sekarang Ustadz. Nah setelah itu hubungan kami itu udah hampir putus, walaupun kakaknya meninggal, Ana tetap ngucapin bela sungkawa segala macem, beliau balas. Tapi setelah itu kami tuh udah tidak ada kontak, tidak ada apa. Ya sedih sih Ana juga ya, cuma maksudnya tuh gimana ya Ustadz baiknya gitu. Karena juga kemarin juga Artinya utangnya itu nggak dibayar artinya sampai saat ini. Kenapa Ustadz? Utangnya belum dibayar. Ya belum Ustadz, karena belakangan beliau tuh katanya bertanya sama koordinator arisan, malah bilangnya Ana udah terima 2.000 dan dia bilang sama teman yang lain, saya nggak merasa perlu bayar utang sama dia karena udah lunas gitu. Tapi beliau diajak duduk bersama tidak mau. Ana udah pernah nawarin dan teman lain juga nawarin, kenapa nggak duduk sama-sama kita bicarakan, beliau nggak mau. Nggak perlu katanya, saya udah cukup kaget dibilang utang saya 5.000. Jadi Ana juga bingung gimana caranya ya ini. Allah Apa perlu cari penengah orang yang lebih tua misalnya yang bisa menengah kita, atau Ana bikin voice note untuk ke beliau untuk mengingatkan kembali atau bagaimana? Siap. Karena Ana mikir itu hak Ana dan sampai sekarang itu utang di bank itu masih ada sisa dan Ana tuh masih sibuk melunasi itu dan Ana pengen lepas dari riba itu sebenarnya. Betul. Karena itu juga uang yang nggak Ana pakai, orang lain yang menikmati istilahnya ya. Nah, Gitu. Nah itu mohon saran. siap. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Yang pertama yang perlu dilakukan seorang muslim adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tadi Ibu Rini yang bertanya, dia telah memberikan fasilitas riba yang itu sesuatu yang dimurkain oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala kita lupa bahwasanya Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba dan Allah mencabut berkah riba. Yang terjadi sekarang boleh jadilah dampak karena kita meremehkan itu riba. Maka yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang dikerjakan. Dan ini menjadi ujian buat dia menghadapi kawan yang mungkin tadi bisa dikatakan gak mau melunasin. Setelah dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, dia mungkin akan, Ana mau bantu kawan Ana. Enggak sebenarnya. Kau bicarakan membantu sebenarnya menjerumuskan. Kalau tadi dikatakan dari berapa, dari 3.000 atau dari 5.000 kemudian sampai 9.000, ini kan menjerumuskan dari riba. Walaupun atas permintaan dia, seharusnya kita menolak gitu loh. Tapi udah terjadi, maka solusinya bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara bagaimana sekarang tentang sikap kita untuk menagih uang kita yang ada di orang tersebut. Maka karena memang tidak ada catatan sehingga dia bisa menolak hal itu, ya kita berusaha untuk ada suluh, ada mediasi. Bagaimana caranya? Carilah. Kalau dikatakan belum ketemu, boleh jadi mungkin ukhti yang bertanya tadi, kronologinya diceritakan. Bisa dengan ditulis, dia tulis kronologinya seperti apa, kemudian klaim dia seperti apa. Karena kalau sudah ada orang bertikai, ini butuh penengah. Dia mengatakan, oh Ana udah bayar dengan ini dan itu, padahal belum bayar itu. Maka kronologinya diceritakan, kemudian nanti juga ditulis mungkin klaim-klaim dia, lalu disampaikan kepada orang yang mengerti. Artinya butuh penengah di sini, urusannya butuh penengah. Karena nggak bisa sudah diselesaikan bersama, perlu orang ketiga yang harapannya semoga urusannya selesai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Nasihat-nasihatnya Anda kembalikan kepada Akhi Fauzi. Fadhol. Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah bersama tim SRB Official. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan semoga kami semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah kepada kita, melindungi kita dari fitnah dunia dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu.
Amin amin ya Rabb. Alhamdulillah, usai sudah kajian kita pada malam ini. Atas nama Samara Ta'lim, mohon maaf kepada para jamaah apabila ada kekurangan dalam kajian malam ini, terutama masih banyaknya pertanyaannya yang tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian berikutnya insyaallah. Untuk informasi detail jadwal kajian akan kami tayangkan di layar di akhir kajian ini. Kemudian untuk informasi lainnya silakan follow dan join IG, YouTube, Facebook, WA Group Samara Ta'lim. Taib, ana izin mengundurkan diri dan menutup majelis. Rabbana taqabbal minna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.